Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanya Puspajelita dengan NIM C1C0223132. Di video kali ini, saya akan membahas materi perpajakan lagi mengenai STP dan SKP. Baiklah, masuk ke materi pertama, yaitu tentang SKP. Definisi SKP menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ialah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. Nah, definisi dari SKPKB itu sendiri ialah surat keputusan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penagihan pajak kepada wajib pajak karena beberapa kondisi. Yang paling utamanya ialah dalam jumlah pajak yang masih harus dibayar atau kurang bayar. Alasan penerbitan SKPKB ialah yang pertama karena terdapat hasil pemeriksaan atau keterangan lain, ternyata jumlah pajak yang terutang kurang bayar. Yang kedua, SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dan setelah ditegur secara tertulis, tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana yang ditetapkan dalam surat teguran. Yang ketiga, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terhutang. Fungsi dari SKPKB itu yang pertama berfungsi sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang menurut surat pemberitahuan, yang kedua sebagai sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga alat untuk menagih pajak. Nah, sedangkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT ialah koreksi atas surat ketetapan pajak sebelumnya yaitu SKPKB. Pada prinsipnya, untuk menerbitkan SKPKBT ini perlu dilakukan pemeriksaan. Alasan penerbitan dari SKPKBT ialah karena berdasarkan data baru dan atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terhutang dalam SKPKB yang sebelumnya telah dilaporkan atau telah diterbitkan. Yang kedua, jika SKPKBT ini telah diterbitkan satu kali, namun ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitannya tersebut, maka dapat diterbitkan satu kali lagi. Yang ketiga, fungsi dari SKPKBT ini sama dengan SKPKB, yaitu merupakan sarana untuk mengenakan sanksi sebagai alat untuk menagih pajak dan merupakan koreksi atas jumlah terhutang menurut SPT. Selanjutnya, SKPLB atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat ketetapan pajak lebih bayar ini ialah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak yang disetorkan lebih besar dari pajak yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang. Penerbitannya dapat dilakukan apabila berdasarkan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terhutang, baik untuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, serta pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Fungsi dari SKPLB ialah sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan. Yang terakhir, ada SKPN atau Surat Ketetapan Pajak Nihil. Ialah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau tidak ada pajak yang terhutang. Penerbitan SKPN dapat dilakukan apabila berdasarkan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayarkan sama dengan jumlah pajak yang terhutang atau pajaknya tidak terhutang. Adapun sanksi-sanksi yang diberikan dan dicantumkan dalam surat ketetapan pajak seperti di dalam surat ketetapan pajak kurang bayar, yaitu SKPKB karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan, maka jumlah kurangan pajak terhutang ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama 24 bulan terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB.
SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan pada waktunya, maka dikenakan denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar dalam 1 tahun pajak. Dan untuk SKPKB yang keluar karena tidak ada pembukuan, dikenakan denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terhutang pajak. Yang kedua, sanksi yang dikenakan dan tercantum pada SKPKBT ialah jumlah pajak yang terhutang dalam SKPKBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangan. Sanksi administrasi berupa kenaikan 100% tidak dikenakan apabila SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari wajib pajak atas kehendak sendiri. Dengan syarat DJP belum mulai melakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Materi selanjutnya mengenai STP atau Surat Tagihan Pajak. STP ialah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Secara hukum, surat tagihan pajak memiliki kedudukan yang sama dengan surat ketetapan pajak. Fungsi dari STP ini ialah sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terhutang pada surat pemberitahuan wajib pajak, sebagai sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda, dan sebagai alat untuk menagih pajak. Adapun 5 alasan dari penerbitannya STP ini. Yang pertama, pajak penghasilan tahun berjalan tidak atau kurang bayar. Yang kedua, dari penelitian SPT terdapat kekurangan karena salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur tapi tidak tepat waktu. Dan yang kelima, PKP tidak membuat atau mengisi lengkap faktur pajaknya. Adapun sanksi administrasi yang ditetapkan di dalam STP, yang pertama, jika jumlah kekurangan pajak terhutang dalam STP ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan, maksimal 24 bulan dihitung sejak saat terhutang pajak sampai diterbitkannya STP. Yang kedua, terhadap PKP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak. Yang ketiga, STP diterbitkan terhadap wajib pajak yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, maka tidak lagi dikenakan sanksi karena tidak ada bunga yang berbunga. STP mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan SKP, sehingga dalam hal penagihannya dapat juga dilakukan dengan surat paksa. Berikut ialah contoh soal terkait STP. Bisa dilihat di dalam PPT ini. Dan berikut ialah contoh dari soal terkait dengan surat ketetapan pajak atau SKP. Bisa dilihat dari contoh di atas. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Apalagi jika terdapat kesalahan dalam pengucapan kata atau penulisan pada PowerPoint ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.